dengarkan pertanyaan dari Diva. Kepada Diva dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Diva Permatasari dengan NPM 21141415009. Sebelum melanjutkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang makin jauh tanpa tahu awalnya gitu ya Pak, apa cara bisnis Bapak ini gimana? Tahun berapa Bapak mulai merintis bisnis ini? Terus mulainya itu gimana Pak awalnya? Kenapa bisa milih bakso mini ini? Iya. Ini dengerin, hidup itu adalah pilihan, ya. Hidup itu pilihan yang terbaik buat kamu apa gitu loh. Jadi hidup itu punya tujuan juga kan, nggak cuma hidup-hidupan. Kita punya tujuan kuliah supaya pintar itu tujuannya kan ada. Yang saya minta ya tujuannya itu untuk keberkahan dunia dan akhirat. Karena saya apa itu namanya senang beribadah sesuatu karena saya cinta pekerjaan gitu loh. Saya itu senangnya kerja gitu. Kalau saya itu nganggur itu nggak senang. Makanya setelah saya waktu masih merantau pertama itu ngelihat apa itu namanya saudara-saudara yang sudah duluan gitu loh. Tapi dalam benak pikiran saya kan saudara-saudara itu cuma sekedar jualan tapi nggak untuk supaya bisa maju ke depan itu gimana gitu loh. Terus saya pikir saya dulu padahal masih belum usaha tapi saya udah punya pikiran nanti saya juga seperti itu tapi lebih bagus lagi, lebih berkembang lagi. Saya bekerja tapi harus punya karyawan dan saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Kalau yang dulu itu umpamanya jualan pakai gerobak bakso di pojokan di mana di emperan. Tapi dari mulai sampai tua itu aja nggak berkembang. Itu namanya kan kurang konsisten. Tapi nggak bisa berkembang gitu. Ya makanya pertama itu harus cinta dulu terhadap pekerjaan. Cinta dulu terhadap pekerjaan apa yang kita bisa lakukan. Kalau sudah cinta kan kita otomatis kan terus membuat produk gitu kan supaya dijual ke pasaran itu bisa diterima dengan baik oleh konsumen ya gimana gitu. Pertama cinta dulu dengan pekerjaan. Kalau kita cinta dulu dengan pekerjaan insya Allah. Dan berwira usaha itu tidak mudah sebenarnya. Lihatlah di sekeliling kita ini yang digunakan masyarakat, keperluan masyarakat ini apa sih masyarakat ini? Cintailah salah satu pasti bisa sampai titik puncak itu. Contohnya saya contohkan itu. Tusuk gigi itu kan cuma perusahaan tusuk gigi kayak gitu kan untuk juga kalau kita habis makan itu sirkulanya sana udah miliarder sudah hartanya triliunan karena kan dia sudah mengembangkan padahal cuma tusuk gigi gitu. Sepele kan itu kan kita lihat aja gitu kan. Itu bisa kalau kita cintai kita bisa tekuni kan bisa berkembang bisa pesat gitu loh. Sampai ke luar negeri ekspor ke luar negeri kan gara-gara tusuk gigi aja kan bahan bakunya bambu jadi dikelola dengan baik kan bisa berkembang bisa menciptakan lapangan pekerjaan ribuan orang gitu. Itu aja. Terima kasih Pak. Iya. Baik, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Mirza. Pada Mirza dipersilakan. Baik, terima kasih Luciana. Perkenalkan, saya Mirza Wisari dengan NPM 215415001. Di sini saya mau nanya, di baksonya Pak Amin itu apakah peminat bakso Pak Amin itu setiap tahun atau bulannya itu selalu mengalami perubahan? Iya. Kalau bakso itu memang kadang-kadang ya ada perubahan gitu. Kadang-kadang perubahannya itu kalau kopinya weekend sama hari biasa kan beda gitu ya. Paling banyak ya, libur itu kan paling banyak itu. Terus momen-momen kayak hari Lebaran kemarin itu, hari yang kemarin ini pesanan bakso. Ya konsumennya itu begitu gitu. Iya. Konsumen itu bisa dikatakan untuk jualan satu minggu itu cuma dijual sehari gitu karena saking banyaknya konsumen gitu. Jadi momen-momen yang naik itu kalau momen-momen yang kayak weekend, kayak hari-hari besar gitu. Kalau hari biasa berapa porsi? Iya, kalau bakso? Iya, kalau hari biasa itu ya standar aja gitu. Standar 20 kilo kan. 20 kilo itu untuk warung daging. Iya, 20 kilo warung. Sekarang 3 warung ya, 3 toko ya. 3 warung itu bisa 60 kilo. Iya, bisa 60 kilo. Sehari. Iya. Kalau sedang weekend? Ya kalau weekend itu kemarin ya saya itu giling 1 kuintal itu cuma untuk 2 hari. Iya, karena saking
penjelasan beliau. Mungkin kita harus briefing dulu kepada teman-teman untuk mungkin biar nggak garing dan boring gitu. Jadi apa yang aku bilang mohon dilakukan. Tepuk 1 kali, 1 kali, 2 kali, 3, 1, 2, 3. Terima kasih semua. Selanjutnya kita buka 5 sesi pertanyaan kembali. Dalam hitungan ketiga, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan diangkat tangannya. Di bawah dulu. 1, 2, 3. Vidya. Siapa? Iman, Novita, Siki, Anggur, Dwi. Semester berapa? Baik, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Widya. Kepada Widya dipersilakan. Baik, izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Widya Nisa Rahma. Jadi di sini saya akan bertanya kepada Bapak. Sebelumnya, apakah ada hal terberat dalam menjalankan bisnis selama ini, bisnis Bapak ini dalam penjualan atau pemasaran gitu Pak? Gimana? Terberat. Hal terberat yang Bapak alami itu Pak? Ya, alhamdulillah kalau kita itu tadi yang saya katakan depan tadi. Kalau jualan itu menjaga kualitas dagangan, insya Allah nggak berat. Kan konsumen itu sudah tahu gitu, menjaga kualitas. Kayak kemarin waktu COVID itu kan, alhamdulillah ya orang-orang itu pada tiarap, alhamdulillah saya enggak. Karena tempat kita itu posisi juga mempengaruhi posisi tempat. Jadi makanya alhamdulillah nggak ada pengaruh gitu kemarin. Sampai pada orang-orang ya alhamdulillah namanya rezeki ya dia ini dari Allah kan ya. Kita tinggal melaksanakan aja. Terus orang-orang itu pada waktu COVID kemarin selama 2 tahun itu pada ngeloh gitu kan. Iya, banyak yang di PHK. Banyak yang di PHK terus. Iya, makanya alhamdulillah kita tenaga kerja saya itu nggak ada yang saya PHK. Nggak saya kurangin, nggak ada yang kurang karena Sekarang ada berapa orang tenaga kerjanya? tenaga kerja saya itu sekarang kalau yang di sini ada 6. Yang di sini Unila. Oke. Yang di rumah. Rumah kayu. Yang di rumah kayu ada 13. Di rumah kayu 13. Di rumah yang pribadi 6. 13 tambah 6 19. 3. 19 tambah 3 berapa? 21. Masya Allah. Itu gajinya itu minimal 2,5 juta. Oh. Hebat. Yaitu orang bersih, makan udah tanggung, tempat tinggal udah semuanya udah tak kasih fasilitas semua. Udah seperti gaji PNS pertama. Sarjana pertama 2,5 juta belum tentu dapat. Iya. Cuman kalau kita itu cuman ini berwirausaha itu cuman sama pegawai itu kalau status sosial. Iya. Kalau status sosial. Padahal gaji saya 5 juta itu kalau dibagi sebulan berarti berapa itu? 5 juta dibagi 30, coba cari berapa? Per harinya saya dapat berapa tuh? Ayo. 5 juta dibagi 30 hari, bagi 20 hari ya, hari kerja 20 hari. Berapa? 250.000 Bu Dewi itu seharinya gaji pokok ya. Mas Min sekarang seharinya dapat berapa? Apa itu namanya? Omsetnya. Rupiah dari rumah kayu berapa? Dengerin dong, ini penting ya. Iya. Nah, dari rumah kayu dapat berapa? Sehari itu cuma omset kita yang Iya. omset. Iya. Omsetnya itu ya kalau begini nih bisa kalau apa itu lebaran begini ya ini kan masih ramai-ramai gitu. Di outlet itu setiap outlet itu biasa 10 juta. Tiap outlet 10 juta per hari. Iya. Wow, saya 250.000 Mas Min per hari 10 juta. Iya. Omsetnya belum dipotong apa belum Iya, bersih. iya. Omset itu keseluruhan. Keseluruhan. Tetap aja keseluruhan itu tinggi ya. Jauh ya. Sekarang
perkiraan sudah dipotong pegawai dalam sehari, apa kasarnya aja lah. Bersihnya berapa sehari? Ya ini diterangkan nggak? Enggak apa-apa, ini untuk apa pengembangan tadi kan. Iya. Kalau wirausaha itu ternyata lebih oke loh mempekerjakan orang lain daripada bekerja untuk orang lain. Kalau sebulan itu saya bisa 75 juta loh. Sebulan 75 juta. Bu Dewi sebulan sebagai PNS gaji pokok saja 5 juta. 5 juta dengan 75 Tapi juta. mohon maaf ya, ini bukan pamer, tapi kan Enggak apa-apa. mohon maaf, itu kan cuma itu cuma Allah ya. Iya. Itulah rendah hatinya beliau ya. Kita Omsetnya sebulan 75 juta itu bersih bukan omset ya. Penghasilan itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang ya buat saja 50 juta. kadang 50 juta, berarti 50 sampai 70 juta. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Bukan dia loh, Bu Dewi. Enggak, ini memberi motivasi kepada adik-adik bawah dengan berwirausaha ya. Dengan berwirausaha dan sungguh-sungguh, tadi modalnya jujur dan tekun ya. Dari yang namanya bakso itu bisa menghasilkan uang puluhan juta bahkan apa ratusan juta rupiah ya. Luar biasa kan? Nah, kan gak nyangka ya. Ternyata luar biasa. Anda kalau jalan di BLPP itu ada rumah paling megah itu punya Pak Min. Ya. Sebelah kanan jalan itu ya. Itu rumah beliau. Saya sampai terkagum, waduh ini rumah siapa? Rumah Pak Min. Ya, Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah menitipkan rezeki ya, itu memang luar biasa kepada hambanya. Tapi syaratnya itu tadi kata Pak Min, jujur dan tekun. Jaga kualitas dagangannya, kualitas baksonya, Kebersihannya itu penting. kebersihannya, tadi ya banyak disebut oleh beliau. Baik, Lucy silakan. Baik, Tambah panas nih ya, dengar duit ya. Ayo, semangat tanya. Baik, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Dwi. Pada Dwi, silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dinda Puspitarini dengan NPM 211414110. Di sini saya akan bertanya, tadi kan Bapak bilang Bapak pengen menambah lapangan pekerjaan baru. Nah, kalau buat kita nih sebagai mahasiswa bisa nggak Pak kerja part-time di tempat Bapak gitu? Part-time itu kerja paruh waktu, Mas Mit. Misalnya ngebantu apa ngelayani kan, waiters gitu ya, melayani, cuci piring, cuci gelas itu kerjaan paruh waktu. Karena kalau di Jepang, Mas Mit, pekerjaan-pekerjaan paruh waktu itu banyak. Pak Sony itu dulu cuci piring di rumah makan Surabaya di Jepang. Terus saya pekerjaan paruh waktunya nelponin orang-orang untuk beli kartu Indonesia, kartu telepon Indonesia. Di sini sudah mulai ada part-time job juga, pekerja paruh waktu itu di McD saya tahu itu mereka juga yang bersih-bersih itu part-time job. Nah, Mas Mi menerima part-time enggak? Kerja paruh waktu buat mahasiswa enggak? Sejenis tadi apa kata Lucy, cuci piring lah, apa cuci gelas, atau bersih-bersih, atau mengantarkan yang sudah jadi. Silakan Mas Mi, ini mereka mencari peluang. Ada mohon maaf, mohon. Yang di rumah itu masih cukup, gitu jadi belum perlu tambah lagi ya. Gitu, jadinya mohon maaf jadi ya. Tapi ini jadi pandangan juga ya buat Mas Min ya, untuk nolong mahasiswa yang mungkin setiap harinya atau setiap bulannya keuangan dari keluarganya terlambat pengiriman. Jadi pemikiran Mas Min, gitu. Nanti tinggal kontak saya aja. Bu Dewi, adakah mahasiswa yang mau kerja seminggu nih, saya lagi butuh. Terutama lagi hari-hari, misalnya hari-hari weekend atau hari-hari yang lagi penuh gitu ya. Itu kan butuh cepat gitu. Iya, Cepat. jadi orang nggak lama-lama. Iya betul. Terus yang dipasang yang cantik-cantik ini. Yang bening Set, yang bening-bening kata Mas Min. Baik, lanjut. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Bagus baterainya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Eko. Pada Imam, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Masrati dengan NPM 21445. Bapak, di sini saya ingin bertanya, untuk bisnis sekarang itu apakah
andalan Bapak, atau mungkin di kemudian hari Bapak mempunyai ide atau peluang baru untuk bisnis yang baru? Iya, terima kasih ya. Ya itu tadi udah saya bilang, pekerjaan itu harus kita cintai gitu. Kalau gini, kalau kita itu kalau umpamanya sudah fokus ini gitu, nanti ada orang ngajak bisnis lain itu malah nanti kacau lagi gitu, kacau lagi. Jadinya fokus kepada pekerjaan yang sudah kita tekuni gitu. Fokus pada bakso ya. Oh iya, kadang-kadang ada ngajak bisnis apa, kan punya modal bisnis ini yuk, gini-gini, saya tidak tertarik gitu, karena belum pasti. Jadinya apa yang ada kita tekuni, kita jalani, insya Allah semua akan tercapai apa yang kita lakukan. Pertama dicinta dulu dengan pekerjaannya. Semua itu ada peluang. Ini semua itu, apalagi sumber dayanya ini kan ada ini pinter-pinter semua ya. Cara memanajemen keuangan, cara semuanya tuh rata rapi pastinya beda dengan saya. Saya kan cuma otodidak gitu. Jadi saya itu cuma misalnya pendidikan formal gitu. Jadinya kan cuma dari pengalaman dari saudara-saudara dulu gitu. Jadi saya tekunin gitu loh. Dulu itu kurang penataan uang itu belum, masih acak-acakan. Zaman dulu kan kadang-kadang dapatnya kian belum dipisah-pisah udah disimpan, itu salah besar itu, karena kan itu bukan uang kita. Kadang-kadang kita kan perlu memproduksi bakso itu kan ada ya istilahnya kayak gas, kayak bahan-bahan bakunya itu kan bayar semua gitu. Jadi itu harus dipisah-pisah gitu. Jadi jangan dicampur adukan dengan uang pribadi, atau sebelum istilahnya kalau gabah itu belum itu jangan diikutin dengan yang sudah bersih gitu. Makanya kita bersihkan dulu. Misalnya sehari tuh 10 juta. Terus nanti Mas Min langsung mengalokasikan untuk beli bahan baksonya lagi, misalnya berapa? 5 juta misalnya. Kemudian untuk gasnya berapa? 500.000 misalnya. Terus apalagi kemudian nanti ada sisa misalnya dari 10 juta sehari itu berapa misalnya sisanya? 3 juta misalnya. 3 juta itu yang diamankan. Iya, itu sudah insya Allah aman. Insya Allah sudah itu. Terus lagi apa ya? Lagi kalau kita itu punya uang itu ya, ini apa itu namanya trik gitu loh. Pokoknya kita nabung 100 juta gitu. Ya. Yang 2,5% itu jangan diambil, kasihkan yang berharga. Nah, ini tepuk tangan dulu ya. Mempertahankan usaha kita akan diberkahi oleh Tuhan Allah. Sedekah itu namanya ya. Itu yang membuat berkah, membuat rezeki lancar itu seperti itu. Kita nggak usah kemana-mana. Diri kita sendiri aja sudah kaya kok. Akhirnya kita memohon kepada Allah. Kalau kurang ya salat malam tahajud, apa yang kita yakini kan, berdoa malam-malam kan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana namanya pada maafnya kamu ya. Kadang-kadang ada yang nggak percaya sama yang ngasih ke tempat yang nggak diinginkan, yang sirik gitu, itu berbahaya banget. Itu uangnya dihapusin setan, ditipu setan. Jadi lebih baik kita itu kalau punya penghasilan 2,5% atau tapi dikeluarkan, nggak usah ngutang gitu. Pokoknya kita punya uang 100 juta 2,5% berapa kan bukan. Jadi dari uang itu ditabung kan kita nggak punya utang sama Allah. Jadi itu yang membuat bertahan itu seperti itu, yang membuat lancar itu seperti itu aslinya itu. Ini saya kasih bocoran, saya kasih tahu gitu, biar nanti ada ini kalau umpamanya ada yang jadi wira swasta jangan lupa untuk rezeki orang gitu kan, nanti itu yang membuat lancar itu seperti itu aslinya itu. Jangan pelit gitu. Hak orang itu ada di tempat kita Allah memberikan rezeki gitu. Jadi makanya kita harus keluarkan gitu, jangan pelit. Itu nanti kalau udah keluarkan bertambah banyak. Kadang-kadang itu tuh nggak nyangka gitu loh. Kok aku bisa seperti ini gitu loh, bisa seperti ini. Kadang-kadang kayak mimpi gitu loh. Ya, saya dulu maafnya kamu ya bukan pandai. Saya tuh dulu nggak mungkin saya itu punya mobil pokoknya. Tapi dengan izin Allah, dengan kita tekun, jujur, insya Allah pasti akan didatangkan gitu semuanya. Apa yang kita mau, yang penting kita jujur sama tekun. Sekarang Mas Min mobilnya berapa? Ini motivasi adik-adik Mas Min, berapa Mbak? Ya kalau saya itu mobil itu secukupnya aja, karena kan saya cuma untuk apa itu namanya? Secukupnya berapa Mas Min? 1 apa 5? Ya. Kan perlu saya itu kan apa ya, mobil itu kan cuma untuk kalau undangan, sebenarnya kalau untuk ke Jawa itu aja itu ya. Mudik kan nggak repot-repot, mau pulang sewaktu-waktu kan kita bisa gitu. Terus kalau saya itu operasional di kota itu pilih motor ya. Karena cepat gitu, pokoknya ke rumah makan kayu malam kan mau antik kita bisa lewat sampai gitu, cepat gitu mau. Ada berapa motornya?
itu setiap anak itu satu-satu, itu awalnya ada 2, tapi ya nanti kira tidak lanjut. Saya itu punya sertifikat itu 14 sertifikat tanah. 14 sertifikat tanah. Itu semua titipan Allah loh, bukan saya, bukan Ria loh dia. Ya, Itu semua titipan itu Allah. namanya investasi ya. Bukan pamer, bukan Ria loh. Ya, ini memotivasi ini supaya yang muda-muda ini ya. Ini kan anak-anak saya ini. Iya. Semua. Supaya semangat. Iya. Baik, mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Novita, dipersilakan. Baik, terima kasih atas informasinya. Perkenalkan, saya Novita Wibowo dengan NPM 211415103. Di sini saya ingin bertanya, berdasarkan pemaparan Bapak bahwa memulai usaha atau bisnis ini kan semuanya dimulai dari nol. Dan tentunya butuh banyak persiapan. Persiapan itu tidak hanya dari sarana dan prasarana dan juga tidak dari mental saja. Pasti ada persiapan untuk modalnya, Pak. Lalu saya ingin bertanya, berapa modal yang Bapak butuhkan untuk membuka usaha bisnis tersebut? Modal awal ini ya. Iya. Sebenarnya usaha itu nggak perlu modal besar-besar dulu, kita jalanin aja gitu. Kalau kita itu tahu-tahu ambil uang bank 200 juta atau 500 juta gitu, untuk usaha itu belum tentu bisa, itu malah kadang-kadang memberatkan kita. Kita semua itu perlu dicoba dulu, berkembang apa enggak, kan kita kelihatan. Jangan masalah modal itu bagi saya itu nomor 2 gitu ya. Nomor 2 karena apa? Karena yang kita kembangkan itu udah jalan untuk terus. Umpamanya kayak bank itu ya beda ya, namanya bank itu nawarin saya 500 juta, terus uang 500 juta kan harus mengembalikan. Ya mengembalikan kan harus Lebih banyak kembalikan. iya, makanya dia nggak tahu prosesnya untuk mengembalikan itu. Kan tahunya tiap bulan mengembalikan. Makanya untuk permodalan itu ya kita nggak perlu banyak-banyak dulu. Kita seperlunya dulu gitu lah dia. Seperlunya dulu apa yang kita beli, apa yang kita gunakan itu dibeli dulu, jangan istilahnya jangan numpuk modal gitu. Numpuk modal itu nanti pada akhirnya malah sendiri. Kalau belum berkembang, nanti kalau sudah berkembang, pokoknya melebarkan sayap, gampang kan sudah punya nama. Ya, itu tadi yang saya sebut tadi mencari nama itu lebih susah juga gitu. Kalau mencari makanya orang Jawa itu bilang nama sama jenang itu pilih nama dulu gitu. Kalau nama kan untuk Orang udah percaya sama kita, udah lancar. kalau permodalan itu bagi saya nomor 2. Yang pertama yaitu tadi apa yang kita produk itu kita mau membuat produk itu apa, terus apa itu namanya, kalau kita membuat produk kita harus punya pangsa pasar. Kalau nggak punya pangsa pasar, namanya saya jualan bakso nggak punya pangsa pasar ya kembali ke bakso lagi ke lagi nggak laku kan. Kalau sudah punya pangsa pasar, insya Allah permodalan itu dengan sendirinya akan datang. Apa yang dibutuhkan konsumen itu apa kita harus tahu. Itu enggak, perlu enggak, itu kan kita harus tahu Pak. Terus hitung-hitung dulu apa itu namanya, besar itu berapa kan kita tahu semuanya. Itu dulu ya Dek ya. Jadi selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Anggun, kepada Anggun dipersilakan. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Perkenalkan, saya Ami Candita dengan NPM 21141511030. Saya izin bertanya Pak, menurut Bapak sendiri apa sih yang membuat bakso yang Bapak jual itu memiliki lebih keunggulan atau lebih spesial gitu daripada bakso-bakso yang dijual di lain tempat? Terima kasih. Iya. Setiap produk itu memang beda-beda ya. Orang membuat bakso sama-sama, kadang-kadang pagi-pagi itu kan ke pasar bareng-bareng membuat bakso. Pasti rasanya nggak sama walaupun sama bahannya. Walaupun sama bahannya, walaupun Beda tangan kita ya Mas. iya. Beda resep. Iya, walaupun bumbunya sama tetap beda-beda. Terus kita itu kalau sudah punya rasa dari lidah orang itu pasti kita dicari. Jadi saya itu ada ya di sini jualan mulai di pertanian saja. Dulu tuh Bang Mawan itu masih mahasiswa. Bang Mawan. Pak Dekan masih mahasiswa, beliau udah jual di depan. Iya, sudah di lingkungan pertanian sini. Terus kayak Bang Keswanta itu masih mahasiswa. Dan Miati masih mahasiswa. Nah Pak Sugeng itu masih S1 di sana di klimatologi. Iya. Itu dulu saya tahu banget Pak Sugeng, makanya Di AGB sekarang ya. iya Pak Sugeng profesor kita ini. Iya. Ini masih mungkin S2 atau S1 ya di waktu itu.
klimatologi itu gitu. Masih S1. Satu gambar 2 super. Bener. Otak bener. Iya, cuma kan butuh proses gitu. Jadi makanya itu tadi kualitas harus dijaga ya, kualitasnya itu harus dijaga supaya orang itu nggak pindah haluan. Oh, bahasanya Pak Men di Bandung sana, walaupun kadang-kadang kan ada orang dari mana-mana kan, apalagi Lebaran ini ya kan banyak orang-orang mudik gitu ya, pasti harus tetapi lagi karena kan kualitas dagangannya itu tidak sama gitu. Makanya kadang-kadang orang bilang dulu mahasiswa udah berapa puluh tahun tapi masih sama gitu. Makanya untuk mempertahankan ya harus rasanya itu harus jangan dirubah, harus baik. Jangan pokoknya sudah pas ya dipertahankan gitu loh. Nanti kan konsumen akan merasakan sendiri kan. Kalau kita rubah nanti konsumen akan berpindah haluan gitu karena kan di sana kan di sana itu kan orang itu kan menang milih, orang jajan itu kan menang milih jadi menang milih, uang itu kan menang milih gitu. Yang jelas intinya harus kita mempertahankan kualitasnya supaya kita bertahan. Terus itu juga masalah dagang itu kan juga rezeki juga ini ya, rezeki juga dari yang Maha Kuasa. Jadi yang pertama ya kita harus jaga kualitas dagangan supaya nggak berubah, supaya orang konsumen itu tetap di hatinya gitu, di hatinya. Makanya yang dulu itu mahasiswa walaupun sudah di mana-mana kalau mampir gitu. Iya, yang udah jadi anggota dewan, yang udah jadi bupati itu pada mampir kadang-kadang kan. Anda bayangkan Unila itu 1 tahunnya 28.000 mahasiswa. Kita itu semuanya, kalau pertanian hanya 2.000 ya, 28.000 mahasiswa itu beredar semua dan kenal sama baksonya Mas Ben. Kalau 28.000 itu 1 tahun dan lulus setiap tahunnya karena kan terus nambah yang lulus ya, itu berapa pelanggan setianya Mas Ben gitu ya. Jadi menjadi kuliner kangen gitu ya, kalau pulang ke Lampung atau datang ke kampus dia mesti cari mana bakso Mas Ben gitu ya. Itu salah satu keunggulan karena rasa tidak berubah. Rasa tidak berubah itu karena apa? Kualitas tidak pernah berubah. Baik, silakan Lucy. Jadi ini seperti sebelumnya tadi kita explain sebentar dan boring, tapi kali ini berbeda. Mungkin bisa didengarkan dulu dari saya, terus nanti diikutin. Explainnya itu beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Wow, hebat. Bisa nggak? Bisa. Ulang lagi. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Wow, hebat. Oke? Ya, oke. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Wow, hebat. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka 5 pertanyaan lagi. Para teman-teman yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ganti Zainat, Dimas Okta Fauzan. Baik, mungkin karena dari tadi banyak yang perempuan-perempuan, kita mulai dari laki-laki dulu kepada Dimas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alhamdulillah. Di sini saya ingin bertanya Pak, ada nggak sih Pak kondisi Bapak dalam memulai bisnis ini dalam kondisi pahit-pahitnya gitu Pak dalam memulai bisnis ini? Ada lah pasti. Kalau bisa diceritakan gitu. Iya. Yang dengar pahit-pahitnya Pak Pien. Yang namanya usaha itu pasti mengalami perjuangan dulu, rintangan dulu. Istilahnya orang jalan itu masih nanjak dulu ya betul ya. Nanjak dulu nanti suatu saat, tapi tanjakan itu harus kita bisa lalui enggak gitu. Itu kan namanya ujian. Diuji dulu gitu. Kan kalau segala sesuatu itu pasti diuji dulu, nggak langsung naik. Gitu juga kuliah kan semester 2 pasti ada ujian. Nah itulah seperti usaha juga seperti itu gitu.
kadang mengalami kadang namanya perjalanan usaha itu kalau belum mapan itu memang susah gitu loh. Belum terkenal itu memang susah. Tapi kalau sudah alhamdulillah kalau sudah punya nama, insya Allah kita akan tidak kesusahan gitu. Dan konsumen itu kan akan mencari gitu, akan mencari. Kalau masalah pahit itu jangan ditanya, jadi kalau sudah pahitnya dulu itu ya luar biasa, namanya kita kan hidup ya Bu ya, nggak tentu gitu. 1 atau 2 lah cerita yang pahitnya seperti apa. Masih ingat. Pahitnya dulu itu pernah gini. Saya dulu pernah kan jualannya di kampus Unila ya, di sini ya, di luar kampus ini. Jadi kalau libur kampus saya kan pening ya Bu ya. Iya, sepi ya. Tapi kan nggak ada orang mahasiswa pada libur pulang kampus semua. Jadi saya ambil alih bikin gerobak untuk pasar keliling. Coba bayangkan itu kan pahit banget kan. Dari pintu ke pintu, terus dia ditawarin gitu di dinding nampaknya itu kan, bahwa di depan ada bakso gitu kan, namanya keliling ke kampung-kampung kan, itu kan masa pahit saya gitu. Terus itu kan juga namanya perjuangan gitu loh. Hidup itu perjuangan kan, makanya harus kita lalui juga gitu loh, nggak semua mentang-mentang terus kita diam itu enggak, ya semua itu ujian gitu loh. Pasti badai berlalu lah gitu loh istilahnya. Kayak lagu ya, badai pasti terlalu ya. Makanya insya Allah lama-lama kan kita jalan itu nggak akan naik terus gitu. Begitu juga kamu nanti kan semua pasti akan mengalami prosesnya. Namanya siklus kehidupan ya. Ekonomi itu pasti nanti bisa dirasakan semua, nanti dampak umur sekian itu pasti ada peningkatan. Tapi dengan catatan harus ada usaha, harus memulai usaha. Kalau nggak ada memulai usaha ya kita tidak akan ketemu. Ya itu pahitnya waktu kuliah kosong, terus saya jualan bakso keliling. Itu yang paling pahit. Itu ada. Ya. Baik, selanjutnya mendengarkan pertanyaan dari Okta. Pada Okta dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Rizky Riztanda. Saya akan bertanya, apa alasan Bapak memilih bisnis kuliner bakso pada awal merintis dibandingkan kuliner lainnya? Sekian. Itu tadi saya katakan itu tadi, karena saya cinta dengan pekerjaan itu. Pertama hobi dulu gitu. Saya memang dari dulu hobinya itu makan bakso gitu. hobi gitu. Dengan hobi insya Allah kita akan tumbuh cinta gitu. Ya. Kalau zaman sekarang terus jalan sama kuliner gitu. Ya. Karena sering ketemu, akhirnya jatuh cinta. Gitu. Sering makan, akhirnya senangnya itu. Jadinya maka saya senang karena senang pertama hobi jadinya kita kembangkan hobi kita itu bakat punya bakat untuk yang kita bisa gitu Ya gitu apa ya. Selanjutnya mendengarkan pertanyaan dari Paujan. Pada Paujan dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Paujan Sliber Pratama. Saya bertanya Pak, kan sebelum memulai merintis bakso itu kan udah lama banget kan Pak sampai sekarang. Terus pastinya ada gitu kritik dan saran gitu dari para pelanggan atau konsumen. Nah, bisa berikan saya satu aja nggak Bang gitu Pak, contoh dari kritik dan saran dari konsumen itu yang paling berkesan sampai sekarang menurut Bapak? Yang paling berkesan itu kritik itu kan untuk membangun gitu, supaya kita benar gitu. Tadinya salah jadi kritik kan jadi benar gitu, jadi semangat. Makanya kadang-kadang kritik itu kadang-kadang ada yang kalau masalah makanan sudah kadang-kadang cuma pelayanan agak lama. Itu nggak dibutuhkan mahasiswa di partai. Iya, pelayanan ya. Pelayanan Benar. terus sama kebersihan itu harus dijaga benar. Pelayanan sama kebersihan itu harus dijaga benar. Saya pernah makan di rumah makan, itu pesanan baru keluar 40 menit kemudian. Itu perut udah posisi nggak enak, belum kelaparan gitu ya. Sekarang kalau sama bakso Mas ini nggak nyampe 5 menit langsung tersaji. Ya, duduk Mas 4 mangkok gitu kan. Duduk sebentar. Kadang kerupuk satu plastik itu belum habis sudah datang baksonya. Nah itulah kecepatan pelayanan itu ya.
enak, cepat, dan harganya terjangkau. Pas. Baik, selanjutnya terdapat pertanyaan dari Darvi. Pada Darvi, silakan. Baik, terima kasih Lucy. Izin bertanya Pak, untuk bakso Pak Min ini sudah ada produk yang dijual frozen nggak Pak? Kan kalau kita lihat gitu, anak-anak itu kan pada kurang nafsu makan gitu. Kalau misalkan, apalagi tentang sayuran. Nah, kayak keponakan saya sendiri kan sukanya itu yang kayak makanan frozen food gitu. Di bakso Pak Min sendiri sudah ada produk itu belum Pak? Iya. Kalaupun belum, apakah Bapak mau mengeluarkan produk itu? Terima kasih. Ya kalau orang jual bakso kering ya minta itu banyak dilayani juga gitu. Makanya waktu itu ada kan kalau lebaran itu pasti itu kan perumahan-perumahan itu kan pada itu ya pesan dari luar negeri sampai ke Singapura, Malaysia itu kan pada merantau ke sana tuh pulang itu pasti bakso saya yang dipesan. Iya jadinya kan terus tak kasih bumbu, tak kasih perlengkapan gitu loh. Makanya dia sampai di sana itu terkesan gitu loh. Kalau kesini pasti beli bakso saya yang sudah dimasukin freezer gitu loh. Karena saya tidak pakai zat pengawet. Pengawetnya itu yaitu bakso dimasukin ke dalam freezer kan jadi beku, jadinya itu awet. Nggak ada namanya bahan-bahan kimia. Saya tidak mau memasukkan barang-barang kayak itu. Saya alami gitu. Siap kalau ada orang pesan ya dilayani, nggak ada yang ditolak gitu. Mau layanin ya sering kadang-kadang ada yang ke hotel itu ya, ke hotel terus ke Indragiri di situ apa itu namanya yang pindah keturunan itu Indonesia itu sering gitu. Jadi sampai ke sana gitu pagi-pagi. Jadi kalau frozen itu siap melayani apa yang diminta konsumen dilayani. Itu aja. Siap. Jadi dia sudah ada yang frozen foodnya, sudah pesan dulu. Iya. Silakan Lucy. Baik, selanjutnya pada Pegat, silakan. Terima kasih Lucy atas waktunya. Saya di sini mau nanya Pak, kan tadi kata Bapak itu megang alih semua kan dari pembeliannya, terus itu produksinya juga gitu. Nah itu kan pasti memakan waktu yang lama gitu. Kenapa Bapak enggak untuk membagi itu ke karyawan dan Bapak ngawasin aja gitu, biar jadi manajemen waktunya juga. Oh iya. Ya, terima kasih Ria. Sebenarnya kayak gitu tuh saya itu cuma usaha itu semaju apapun yang punya itu ada di tengah-tengah. Supaya tidak gampang apa itu namanya rapuh. Kita harus di tengah-tengah. Walaupun sehebat apapun itu contohnya perusahaan besar itu pasti yang punya di tengah-tengah, nggak bakal dia nggak lari. Terus tetap saya itu cuma aja karena kan belanja itu pagi, terus yang membuat itu ya karyawan gitu. Karyawan semua, jadi saya nggak harus di situ sampai pagi sampai turun enggak. Ya, kita kan sudah punya karyawan, jadi kita cuma menata aja gitu, menata istilahnya oh ini loh persiapannya ini untuk nanti ini gitu. Jadinya itu karyawan bukan saya cuma memberi aba-aba pemandu gitu, menjaga kualitasnya gitu, menjaga mutu. Daging itu kan dipilih benar sama beliau, jadi beliau belanja gitu ya. Tapi sesudah itu kan karyawan mungkin udah diajarin berapa kali, nanti udah dilepas. Udah dilepas, saya cuma berdiri di tengah-tengah aja gitu, nggak langsung sampai malam apa itu enggak. Gitu, karyawan, tapi karyawan juga sudah istilahnya udah teruji lah itu ya, kejujurannya udah terjamin semuanya kan karena kesejahteraannya sudah saya penuhi semua, dia tidak akan korupsi. Gitu. Ada nggak karyawan yang kemudian dikeluarkan gitu? Iya, ada juga gitu. Karena kan kurang mungkin karena dia kan kurang fokus kerjanya main HP aja. Makanya bisa keluarkan. Iya. Jangan main HP aja tuh. Ya, kerja tuh jangan main HP. Kalau kuliah, kalau lagi searching boleh. Kalau lagi fokus kerja gitu. Setuju. Baik, silakan. Baik, untuk meningkat waktu, saya buka lagi 5 pertanyaan pada teman-teman. Silakan diangkat. 1, 2, 3. Ada Elsa, Selisri, Agatha, Iko, Parepi, Dika. Belum ya? Ada Dika nggak jadi? Baik, kepada Elsa lagi, silakan. yang sudah dijelaskan
kalau kita itu mau cari tempat itu harus kita survei dulu. Kelihatannya ini hoki apa enggak gitu kelihatannya. Ini ngomong kalau untuk usaha itu yang namanya tanah itu di jalan yang ada namanya apiari. Apiari itu nggak bisa di jalan apiari. Apa itu? Apiari dijelaskan. Apiari itu yang tempat usaha yang hoki yang datangnya dari Allah gitu, yang ditetapkan untuk usaha, yang pas untuk usaha. Kadang-kadang kan nggak setiap tempat itu bisa laku karena nggak hoki. Kadang-kadang ada tempat yang kira-kira kelihatannya kok nggak tapi untuk jualan hoki itu bagus. Ada harus disurvei dulu gitu. Saya itu kalau mau usaha itu ya, kita survei dulu. Malam-malam pun saya bahkan datang jam 10 itu kayak apa sih suasananya. Jam 7 itu suasananya kayak apa, harus disurvei dulu, ada jangan langsung buat-buat gitu loh. Kalau langsung buat-buat nanti tidak benar malah. Harus disurvei dulu gitu. Disurvei dulu apa istilahnya di situ lingkungannya itu ada apa, ada orang lewat apa enggak. Itu jadinya ada disurvei. Survei tempat itu penting. Lokasi. Kemudian satu lagi apa tadi? Bangunan. Oh, bangunannya gimana? Kalau bangunan itu yang penting sederhana aja, nggak usah mewah-mewah. Tapi kalau nanti sudah berkelas atau sudah tuh perlulah untuk bangunan. Yang penting kita jaga kebersihan lingkungan, kebersihan siringnya, airnya itu supaya nggak bau. Gimana kan kita kan harus jaga itu untuk bangunan gitu. Jadinya kayak air itu harus mengalir penuh gitu, harus mengalir gitu. Terus kayak air itu harus penting gitu. Kan kita jualan itu kan pakai air, jadinya harus dipersiapkan air supaya bersih, kebersihan. Itu ada. Baik, selanjutnya kedengarkan pertanyaan dari Sulindri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sulindri. Nah, di sini saya bertanya, dalam sehari itu apakah Bapak dalam berjualan bakso itu pernah tidak habis? Lalu jika pernah itu bagaimana ini Pak? Tidak habis. Jika pernah Pak? Kalau tidak habis. Ya, Oke. Kan kita ini kalau itu gampang aja, cuman yang nggak habis itu masukin freezer aja kan sudah beku. Jadi aman gitu. Buat besok lagi nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sayur mayur kayak sawi itu kan habis dicuci, habis dipotong-potong. Oke itu kan langsung dimasukin chiller ke kulkas dapur. Jadinya kan awet ya. Kayak di supermarket itu kan harus ada pendingin. Kalau nggak ada pendingin kan nggak bisa dipakai. Kalau umpamanya bakso nggak habis ya langsung masuk freezer gitu. Dimasukin freezer. Dimana freezer itu kan pengawet alami kan, jadinya nggak basi gitu. Nggak apa-apa itu kalau nggak habis. Jadi kalau mau saya persiapkan alat-alatnya gitu. Alat-alatnya dulu dipersiapkan, jadinya biar kalau nggak habis kan bisa disimpan di situ dan itu bisa dipakai lagi. Itu kan aman gitu. Nah, kalau sayur mayur ya di kulkas yang bukan freezer, jadinya kan awet. Kalau sawi itu ketahanan warnanya kan masih terus. Kalau di kulkas yang bukan freezer, yang kulkas dapur itu harus dipersiapkan. Itu ada. Baik, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Agatha. Kepada Agatha dipersilakan. Perkenalkan nama saya Agatha. Jadi gini Mbak, kan Bapak yang bilang usaha dari tahun 90-an sampai tahun 2023 ini pernah ngasih Bapak kepikiran untuk menyerah itu, entah karena jenuh dalam usahanya atau pernah mengalami kerugian gitu Pak? Enggak, saya enggak jenuh kok. Karena udah saya utarakan tadi, karena pekerjaan itu saya cintai, jadinya saya akan cinta terus gitu loh. Jadi enggak jenuh gitu. Kan alhamdulillah kan kita sudah punya pangsa. Jadi kan tinggal jalanin aja. Jadi enggak jenuh Pak, enggak jenuh. Seneng aja. Kadang-kadang kalau apalagi kan namanya usaha itu kan punya tujuan. Punya tujuan supaya kita itu maju gimana, terus nanti kan kadang-kadang kita kan nanti kan punya tujuan nanti kalau itu mau jalan-jalan lah itu kan seneng gitu, semangat gitu. Jadinya nggak patah menyerah itu. Jadi kalau bisa itu usaha itu turun-temurun gitu, biar bisa menghasilkan gitu. Itu ada. Baik, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari habis ya.
Niko NPM 2114 151019. Sebelumnya izin bertanya Pak, dalam pembuatan bakso itu kan pasti ada komposisi atau resepnya ya Pak. Nah untuk resep itu sendiri Bapak dapat dari ide Bapak sendiri atau dari keluarga secara turun-temurun? Terima kasih. Memang di Wonogiri itu ini ya, Wonogiri itu kan sentralnya bakso gitu. Di Solo dan di Kediri kan sentralnya bakso. Jadinya kalau bakso itu memang khususnya dari Jawa, dari Solo itu lebih enak gitu katanya sih. Terus kalau pemanya kayak rendang itu kan dari Padang, ya kalau Palembang kan Palembang gitu. Jadi itu tuh kayaknya sudah ini gitu loh, sudah menyatu dari awalnya gitu, dari nenek moyang dulu gitu. Kan udah punya masing-masing. Kayak di Palembang pempek, kalau di Solo Wonogiri dan Jogja kan bakso. Itu kan Ibu ya. Kalau di iya ada ciri khas sendiri. Kalau di Jawa Timur kan biasanya kan kayak Lamongan itu pecel lele dan sebagainya, soto Lamongan gitu kan. Itu kan sudah punya ciri sendiri gitu loh, Dek. Sudah punya ciri khas gitu. Jadinya dari sejak nenek moyang dulu gitu sudah terbentuk gitu. Terus kan gampang bumbunya ini kan gampang gitu. Tapi itu tadi beda tangan ya beda rasa. Gitu aja. Iya. Resepnya rahasia. Oh iya nih saya mau nembak Mas Min di sini ya. Apakah Mas Min ingin memberikan hadiah berapa mangkuk gratis buat adik-adik gitu? Kalau berkenan gitu kan, misalnya oke, saya menyiapkan berapa mangkok gratis, Mas Min tinggal tunjuk aja wajah-wajahnya di sini. Mas. Supaya semangat gitu kan. Mas nggak makan 3 hari. Nembak Mas Min ya. Nanti pakai ini, pakai kode apa gitu dari ini. Tadi dikasih gratis semua Mas Min. Ya, berapa mangkok Mas Min? Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Falevi Fadlur Rozak, NPM 2114151407. Di sini saya ingin bertanya Pak, karena kan kakak saya kebetulan kuliahnya di peternakan. Pas waktu itu dia penelitian tentang skripsinya itu tentang sapi di peternakan yang dipunyai oleh Pak Haji Sony itu. Nah, jadi pertanyaan saya sih, apakah Bapak punya rencana gitu buat peternakan kayak sapi itu? Soalnya karena kalau beli terus kan pasti ada uang operasional dan yang lain-lain ya Pak. Nah jadi pertanyaan saya, apakah Bapak punya rencana untuk membuka peternakan seperti itu? Terima kasih Pak. Yang menantang. Itu pertanyaan yang miliarder lah. Miliarder. Iya, karena kan kalau peternakan itu kan butuh segala sesuatunya, butuh kandang, butuh fasilitas, butuh yang pakannya, yang openinya itu harus gitu. Sedangkan saya kan cukup dari pasar. Cukup dari pasar. Untuk itu saya belum berpikir ke situ gitu. Masih bertahan yang sudah kita lakukan untuk saat ini. Kalau bakso Sony itu kan namanya dia itu udah CV itu. Kalau kita masih usaha mikro lah gitu. Kita kalau dia itu udah CV, jadinya dia itu udah Mikro yang luas, mikro yang besar ini. Saya masih usaha mikro, jadinya belum ke situ, masih cukup dari pasar gitu. Kalau dia udah CV dia itu ya saya cerita dia apa itu namanya pembuat baksonya itu bakso Sony itu udah dari Jerman itu harganya 1 miliar. Jadi masuk daging keluar sana udah bakso. Harganya 1 miliar dari Jerman langsung. Makanya dia itu udah namanya udah CV, bukan usaha mikro lagi kan. Udah triliunan ya. Kan mobil banyak itu posisi semua. Bukan mewah. Ya karena kan namanya rezeki orang ini ya, namanya rezeki orang ya kita bersyukuri gitu. Makanya di atas langit masih ada langit, kita perlu bersyukur gitu. Dan rezeki tidak akan tertukar, ingat ya, rezeki tidak akan tertukar. Jadi gak usah berisik orang tarik-tarikan. Tadi rezekinya 7 rezekinya 9 mahasiswa awal gitu kan. Ya siapa itu juga banyak kan dapat traktiran gitu ya. Alhamdulillah, rezeki tidak akan tertutup. Satu orang lagi ya penanya, karena waktu kita sudah mepet. Ya mungkin untuk 1 orang, 2, 3. Bisa pada bersekat, silakan.
Rizka Febrianti. Ini pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah lokasi berpengaruh terhadap banyak tidaknya pelanggan? Terima kasih. Iya. Sebenarnya tempat itu kalau hoki itu nggak ngaruh. Orang jauh-jauh pun bisa mampir. Contohnya tempat kita itu kan di pinggir jalan, orang dari perjalanan dari Krui ke mau ke kota itu aja mampir. Jadinya nggak harus itu gitu ya. Nggak harus dekat gitu kan. Namanya tempat itu hokian. Kalau kita udah punya pangsa pasar, insya Allah tempat itu ya itu tadi ya harus survei dulu gitu, harus survei, dan survei itu yang menentukan kita gitu, maksudnya untuk kelangsungan usaha gitu. Jadinya tempat itu yang mengaruh ya enggak ya Bu Dewi ya. Kadang-kadang tempat itu kayaknya nggak laku tapi untuk jualan aku gitu. Namanya hoki-hokian gitu. Bahasa kita strategis ya. Iya. Itu aja. Dimanapun bisa mampir. Iya. Baik, terakhir ya tadi ya. Saya ingin setiap mahasiswa menyebutkan satu kata untuk memprofilisasi Pak Min. Ya. Oke, siap-siap. 1 menit, setengah detik berpikir sudah? Oke, Melvi siap-siap. Nah, dari Lucia. Sebentar, siap-siap Melvi dari Lucia. Satu kata. Pak Min hebat misalnya gitu ya. Pak Min jempol misalnya ya. Dan ngomongnya harus semangat ya. Oke. Ya, silakan. Oke, satu kata untuk Pak Min, keren. Iya. Pak Min mantap. Pak Min hebat. Pak Min rendah hati. Pak Min Masya Allah. Masya Allah. Pak Min oke. Pak Min good job. Pak Min luar biasa. Yang keras dong. Pak Min top. Pak Min murah senyum. Pak Min, terima kasih. Pak Min mulai. Pak Min jujur. Pak Min manis. Pak Min wah. Pak Min gokil. Pak Min luar biasa. Pak Min baik banget. Wow, Pak Min sederhana. Pak Min tekun, Pak Min mantul, Pak Min mantap, Pak Min lawan, Pak Min the best. Pak Min cakep. culture, Pak Min culture. Pak Min keren, Pak Min gigi, Pak Min untuk semua. Pak Min panutan. Pak Min kaya. Pak Min inspirasi. Bakso Pak Min. Pak Min ganteng. Wah, Pak Min jutawan. Pak Min konsisten. Pak Min luar biasa. Baik ya. Anak-anak semua, kontribusi kita buat Pak Min adalah akan terciptanya 43 YouTube, dan nanti linknya akan dikumpulkan oleh Bu Dewi dan akan saya serahkan ke Pak Min sebagai hadiah buat Pak Min untuk mempromosikan tentang bakso Mas Min ini dimanapun Mas Min ada kesempatan untuk sharing, dan nanti akan tersebar di YouTube oleh postingan adik-adik semua. Tepuk tangan. Baik. Dan mudah-mudahan ini tadi menginspirasi. Tadi Mbak Dewi sebutkan omsetnya beliau berapa, keuntungannya berapa dalam sebulan ya. Anda sudah bayangkan, wah gitu ya, asik banget kan? Ya, jauh sekali dengan PNS ya. Jadi kata Pak Min tadi benar apa yang disampaikan, kalah status aja gitu ya. Tapi PNS kalah duitnya ya.
bakso Masmin luar biasa ya. Jadi dengan awal-awal tadi yang dipentingkan adalah menciptakan pekerjaan ya. Menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan. Anda diasah di kewirausahaan dalam entrepreneurship ini ya. Diharapkan untuk mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan, kemudian lulus itu bukan untuk mencari kerja, tapi untuk menciptakan pekerjaan ya. Semangat, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Min ya, Mas Min atau bakso Mas Min yaitu menginspirasi kita semua, dan sekali lagi kita berikan aplaus. Terima kasih atas Stadium General, pelajaran yang berharga pada hari ini tentang kewirausasahaan khususnya dari bakso Mas Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.